Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Hidup ini penuh dengan berbagai pilihan. Ada pilihan sederhana, seperti misalnya, hari ini kita mau makan apa ya? Apakah makan bakso atau makan kue? Dan ada juga pilihan-pilihan yang bisa mempengaruhi masa depan kita, seperti pilihan pekerjaan atau pilihan kuliah. Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sederhana, tentu kita tidak perlu mempertimbangkannya terlalu lama. Kita cukup memilih berdasarkan keinginan kita saja. Tapi kalau pilihan itu bisa mempengaruhi masa depan kita, tentu kita akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan keputusan itu. Sehingga kita bisa memastikan kalau keputusan kita itu tepat. Dalam prosesnya, mungkin kita bertanya pada orang, atau bertanya pada ahli-ahli. Mungkin kita memilih untuk berkuliah di jurusan yang kita sukai. Tapi ternyata ketika kita sudah lulus, sulit sekali untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kita. Atau kita memilih bekerja di tempat yang gajinya tinggi. Tapi ternyata lingkungan kerjanya tidak nyaman dan persaingannya tidak sehat. Lalu, pertanyaan yang paling penting berikutnya adalah, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam pilihan kita? Apakah dalam setiap pengambilan keputusan dan pilihan, kita bertanya pada Tuhan dulu? Atau justru kita hanya bertanya pada diri sendiri dan pada orang tua atau keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal? Banyak dari kita belajar dengan rajin terus-menerus. Dan bahkan ada dari kita yang berkuliah ke luar negeri. Semuanya ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Padahal sebetulnya yang paling kita butuhkan adalah hikmat. Dalam proses mendapatkan hikmat, ada 3 tahap besar. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah pengertian atau understanding, dan yang ketiga adalah hikmat atau wisdom. Mari kita pelajari satu persatu. Pengetahuan bisa kita peroleh dengan belajar terus-menerus dan mencari informasi. Setelah kita mendapatkan pengetahuan, barulah kita bisa mendapatkan yang namanya pengertian. Pengertian adalah ketika kita bisa membedakan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, apakah itu hikmat? Apakah hikmat itu bisa dipelajari juga? Jawabannya tidak. Hikmat hanya bisa diperoleh dari Tuhan saja. Amsal 2 ayat 6 berkata demikian. Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Dari dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Tuhanlah yang menentukan kapan seseorang sudah siap untuk mendapatkan hikmat. Orang yang berhikmat bisa membedakan antara yang bisa membawa kita pada kebaikan dan yang bisa membawa kita pada kejahatan. Maka keputusannya pasti tepat. Yakobus 3 ayat 13-18 berkata begini, "Kalau di antaramu ada orang yang bijaksana dan berbudi, hendaklah ia menunjukkannya dengan hidup baik dan dengan melakukan hal-hal yang baik, yang disertai kerendahan hati dan kebijaksanaan. Tetapi kalau kalian cemburu, sakit hati, dan mementingkan diri sendiri, janganlah membanggakan kebijaksanaan itu. Karena dengan itu kalian memutarbalikkan berita yang benar dari Allah." Kebijaksanaan semacam itu tidak berasal dari surga. Ia berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Tetapi orang yang punya kebijaksanaan yang berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura. Jadi, hati-hati. Hikmat dan kebijaksanaan yang palsu itu juga ada. Hikmat yang palsu itu tujuannya hanya untuk kesombongan. Sedangkan hikmat yang asli tujuannya adalah untuk membawa damai pada dunia. Salah satu tokoh Alkitab yang diberi hikmat kebijaksanaan begitu besar oleh Tuhan adalah Salomo. Kita bisa cek dari petuah-petuahnya di Amsal 10. Anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya. Anak yang bodoh menyusahkan hati ibunya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan, tetapi ia menghalang-halangi orang jahat supaya orang itu tidak memperoleh yang diinginkannya. Orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya, tapi orang yang tidur saja pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya. Orang baik akan mendapat berkat. Kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Kenangan akan orang baik merupakan berkat. Salomo juga bisa menjelaskan apa yang akan terjadi pada masing-masing orang yang berbeda sifat itu. Punya hikmat betul-betul penting untuk hidup kita. Tanpa hikmat, semua keputusan kita pasti salah. Lalu pertanyaan yang penting selanjutnya adalah, bagaimana caranya supaya kita beroleh hikmat? Ini disebutkan dalam Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan.
Tidak pernah ada kehormatan yang datang dengan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti taat pada perintah Tuhan. Tidak ada orang yang takut akan Tuhan melawan perintah Tuhan. Langkah yang kedua adalah meminta hikmat. Terkadang setelah kita sudah takut akan Tuhan, lalu kita taat pada Tuhan, tidak selalu kita langsung dapat hikmat dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita punya hak untuk minta hikmat ini pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian, "Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan." Oleh karena itu, kita harus setia meminta hikmat pada Tuhan, dan juga kita harus sabar menanti. Jadi, jelas sekali caranya untuk dapat hikmat. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan dengan cara taat pada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus minta hikmat pada Tuhan. Kolose 4 ayat 5-6 menjelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan hikmat yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam penantian akan hikmat ini, Tuhan memberitahukan pada saya beberapa hal yang membuat saya sangat bersyukur. Dulu, ketika saya baru masuk ke divisi di tempat saya sekarang bekerja, saya merasa agak kecewa karena saya merasa kurang cocok dengan pekerjaannya. Saya merasa saya lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang penuh kreativitas, bukan pekerjaan-pekerjaan yang penuh hitungan. Sehingga di tahun pertama saya menjalaninya dengan sangat berat dan saya seringkali mengeluh. Tapi setelah 3 tahun berlalu, Tuhan meminta saya untuk melihat kembali apa yang sudah saya alami selama 3 tahun ini. Walaupun semuanya berat, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Berkat yang paling saya ingat adalah tim saya mendapatkan penghargaan 3 tahun berturut-turut. Yang tadinya dipandang sebelah mata karena jualannya kecil, sekarang sudah menjadi tim yang cukup besar dan juga penjualannya tidak lagi dipandang sebelah mata. Saya sangat-sangat bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan saya mundur, walaupun saya sudah sering berteriak kalau saya tidak sanggup lagi. Saya juga sangat bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan saya untuk menjadi tidak tekun. Padahal orang-orang mengatakan pada saya, "Untuk apa kerja sekeras itu kalau hasilnya kecil-kecil terus?" Dengan demikian, dipindahkan kemana saja pun, saya akan tetap taat pada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berproses untuk bisa memperoleh hikmat.
Jangan lupa untuk takut akan Tuhan dengan menaati semua perintahnya, dan juga jangan lupa minta hikmat pada Tuhan. Dalam proses penantian ini, kita juga tetap harus mau dengar Tuhan dan taat pada Tuhan. Tuhan berkati.